Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru PAI serta anak-anakku pelajar siswa-siswi SMA SMK sederajat yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11, yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema hormati dan sayangi orang tua dan guru. Namun sebelum itu, mari kita memulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari ini memberi manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, saya kira ini merupakan sesuatu yang sudah kita maklumi dan fahami bersama, bahwa sudah selayaknya dan seharusnya seorang anak itu hormat kepada orang tuanya dan kepada orang yang berjasa dalam kehidupannya, dalam hal ini orang tua non biologis, yakni para guru. Untuk itu, kami membagi makna orang tua itu menjadi dua. Yang pertama adalah orang tua biologis, dan yang pertama adalah orang tua biologis, yang kedua non biologis. Orang tua biologis adalah yang menyebabkan kita lahir, orang tua kandung kita. Kemudian non biologis adalah siapa saja yang turut berperan untuk mengisi ruang etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup kita. Jadi yang mendidik kita, mengajarkan kita tentang akhlak, wawasan, ilmu, dan pengetahuan, serta pengalaman hidup, itu adalah orang tua non biologis kita. Bisa jadi itu orang tua angkat kita, bisa jadi itu adalah guru-guru kita, bisa jadi siapa saja yang memang mengajarkan kehidupan dan akhlak ataupun adab serta pengalaman hidup bagi kita semuanya. Jadi setidaknya ada dua makna orang tua bagi kita, yakni orang tua yang secara biologis melahirkan kita, menyebabkan kita lahir di dunia ini, dan non biologis, siapa saja yang berjasa terhadap kita, terutama terkait dengan akhlak, etika, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Kenapa? Apa arti berbakti kepada orang tua sekarang? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua, atau yang dalam istilah agama sering disebut birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bahagia,
serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Jadi definisi dari birrul walidain atau berbakti kepada orang tua menurut Imam An-Nawawi yang pendapatnya saya pilih di sini adalah berbuat baik kepada orang tua, melakukan hal-hal yang menyenangkan mereka, bersikap baik kepada mereka, pembicaraan kita, kemudian tutur kata kita dan tindak tanduk kita di depan mereka harus baik. Kemudian kita juga melakukan hal-hal yang menggembirakan mereka atau membuat mereka gembira. Tidak sebaliknya ya. Kita di belakangnya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan mereka. Ini tentu bukan birrul walidain. Birrul walidain yang terakhir menurut Imam Nawawi adalah berbuat baik kepada teman-teman mereka. Sebenarnya ini adalah semakna dengan yang sebelumnya, yakni melakukan hal-hal yang membuat mereka bahagia dan bangga. Nah, kenapa kita berbuat baik kepada orang tua? Ternyata berbakti dan berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah agama. Dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Anak-anakku sekalian, betapa ayat yang agung ini memerintahkan kepada kita, meskipun kita nanti ganti merawat orang tua kita yang setelah berusia lanjut. Jadi apabila orang tua kita telah berusia lanjut dan ada dalam pemeliharaan kita atau perawatan kita, padahal kita berarti sudah berjasa ya kepada mereka, Allah di sini memerintahkan fala taqul lahumā uff, jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan juga jangan pernah membentak. Dan ucapkanlah, dan Allah memerintahkan yang terakhir, ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Karim, qaulan karima di situ adalah perkataan yang lembut, perkataan yang baik, perkataan yang menyejukkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita para anak-anak ini untuk meskipun seolah-olah tampak berbakti, tampak berjasa kepada orang tua, tidak ada alasan bagi kita semuanya untuk mengeluh di depan orang tua atau berkata yang tidak menginakkan. Di sini Allah menyontohkan perkataan ah saja, itu tidak diperkenankan. Apalagi perkataan-perkataan yang lebih dari itu atau sikap-sikap yang lebih daripada itu. Baik, kita lanjutkan. Lantas siapa yang paling berhak ditaati di dunia ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menuturkan, seseorang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling patut saya perlakukan dengan baik? Tanya pria itu. Beliau menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah?
Tanyanya kembali, dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Siapa lagi? Masih dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini memperlihatkan kepada kita bahwa orang yang paling patut untuk mendapat perlakuan baik kepada kita bukan orang yang jauh daripada kita, dan bukan orang yang tidak kita kenal dari kecil, tapi sesungguhnya mereka adalah orang yang sangat kita kenal. Apalagi ibu kita adalah orang yang melahirkan kita, dan ayah kita orang yang punya jasa luar biasa kepada kita. Nah, ini adalah perintah agama di mana ketika kita menjalankan merupakan sebuah kewajiban bagi kita, bagi seorang muslim. Baik, tidak hanya itu, Allah bahkan menjanjikan kepada kita melalui lisan Rasulnya bahwa keridhaan atau kerelaan Allah dan murkanya itu dikarenakan murka orang tua kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Jadi keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Mohon maaf, ini artinya tidak tepat itu. Baik, makna hadis yang baru saja adalah yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan jalan yang dimudahkan menuju surga. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua merupakan faktor atau sebab seseorang masuk neraka. Ketiga, keridhaan Allah bersesuaian dengan keridhaan orang tua. Yang keempat, berbuat baik kepada orang tua adalah sebuah hal yang wajib, walaupun keduanya menzalimi Anda dalam masalah duniawiyah. Jadi tidak ada alasan, meskipun orang tua kita itu mungkin dalam pandangan kita tidak baik. Jadi kewajiban kita tidak gugur hanya karena orang tua kita anggap tidak baik. Kewajiban kita untuk taat dan berbakti itu tidak gugur, hatta sekalipun orang tua itu kemudian berbeda agama, berbeda pandangan apapun ya terhadap dengan kita tidak ada kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik itu tidak gugur dengan alasan apapun, termasuk alasan-alasan tersebut. Baik, kemudian terkait dengan adab anak kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama, mengucapkan salam saat meninggalkan rumah dan menemuinya. Masuk rumah ataupun keluar rumah, salam kepada orang tua yang masih hidup. Mendengarkan segala perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Tidak memotong pembicaraannya karena itu akan menyakiti keduanya. Kemudian berpamitan atau meminta izin ketika akan pergi keluar rumah, baik untuk bersekolah ataupun keperluan lainnya. Selanjutnya, mencium tangan kedua orang tua jika akan pergi dan kembali dari bepergian. Kemudian membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang akan meringankan beban orang tua. Selanjutnya, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua atau pikun. Kemudian merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya meskipun keduanya masih hidupnya. Doa kesembuhan, doa rahmat Allah dan lain-lain. Lanjutnya, menyambung silaturahim meskipun hanya melalui telepon jika jarak jauh. Jadi apabila kita berada di perantauan, kita selalu bersilaturahim dengan orang tua kita meskipun dengan tidak bertatap muka. Kemudian memberi sebagian rezeki yang kita miliki meskipun mereka tidak membutuhkan. Sisihkan sebagian harta itu, karena termasuk harta yang paling utama adalah yang disedekahkan, yang dinafkahkan atau nafkahkan kepada kerabat terdekat, terutama orang tua. Kemudian selalu meminta doa restu orang tua dalam menghadapi semua permasalahan hidup.
Untuk orang tua yang sudah tiada bagaimana? Yang pertama, melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak orang lain yang ditinggalkan, utang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Kemudian menyambung silaturahim kepada kerabat dan teman-teman dekatnya, dan memuliakan teman-teman kedua orang tua kita. Selanjutnya melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua bapak ibu kita. Keempat, mendoakan ayah ibu yang telah tiada itu dan memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, beramal soleh yang diniatkan untuk mereka, seperti berkurban, infak, sedekah, haji atau umroh, atau yang lain-lainnya. Semua amal soleh itu kita tujukan pahalanya untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita. Insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang berbakti. Nah, lantas terkait dengan menghormati guru. Kenapa kita harus menghormati guru? Guru adalah orang yang mengajarkan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru wahyu dan ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Maka sudah sewajarnya kalau guru kemudian, dalam pengantar saya tadi, saya masukkan sebagai orang tua non biologis yang mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan, adab, perilaku, dan pengalaman hidup. Jadi mereka adalah orang tua kedua kita. Kemudian bagaimana dengan adab kepada guru? Di sekolah tidak keluar dari tempat belajar sebelum mendapatkan izin dari guru. Hendaklah memandang guru dengan penuh rasa hormat, dengan meyakini bahwa gurunya memiliki kelebihan, meskipun kita telah sukses. Karena kesuksesan kita tidak terlepas dari orang-orang yang telah mengajarkan kita ilmu pengetahuan dan perilaku. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan, tenang, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Hendaklah tidak memulai perkataan sebelum meminta izin kepada guru. Patuh terhadap perkataan dan perintahnya, mengucapkan salam dan mencium tangannya jika bertemu, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat, jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya. Menghormati guru adalah kunci kesuksesan. Saya kira tidak ada orang yang sukses tanpa bantuan guru yang mengajarkan pengalaman hidup, ilmu pengetahuan, adab, perilaku, dan lain-lain. Semua kita berhutang jasa kepada mereka, para guru yang mendidik kita dengan sepenuh hati. Maka sudah selayaknya kita untuk menghormati, karena menghormati guru adalah kunci keberkahan dan kesuksesan untuk kita bersama, insya Allah. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan kiat mudah untuk menjadi anak saleh. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya pada ulama. Ia bertanya, "Wahai ulama, apakah aku termasuk orang yang saleh?" Ulama itu menjawab, "Jika engkau mendoakan orang tuamu, maka engkau termasuk orang yang saleh." Karena Rasulullah mengatakan, "Awwaladin salihin yad'u lahu," atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini adalah hadis yang bercerita tentang amalan-amalan manusia yang terputus ketika ia mati, kecuali 3 hal, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Artinya doa anak soleh akan senantiasa menjadi ladang pahala bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Sekaligus doa tersebut menjamin anak tersebut menjadi anak yang soleh. Kita semuanya, anak-anakku sekalian, termasuk saya sendiri, apabila saya mendoakan orang tua saya yang telah meninggal, maka saya tergolong anak yang soleh. Dan kiat mudah ini sesungguhnya memberi makna yang besar akan hubungan
yang harus kita bangun kepada orang tua kita, orang tua kandung, ataupun guru-guru kita yang telah meninggal. Sesungguhnya hubungan itu tetap akan terjalin erat manakala kita senantiasa mendoakan dan beristighfar untuk mereka. Dan ketika kita mendoakan mereka misalnya dengan ucapan Rabbil firli wali walidayya, ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, sesungguhnya doa itu mengumpulkan dua jenis ibadah, yakni bakti kepada orang tua, yang kedua istighfar atau memohonkan ampun, baik untuk diri kita dan orang tua kita. Maka dari itu saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk senantiasa membaca Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli wali walidayya, terutama untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Insyaallah dengan demikian kita sudah menjadi anak yang soleh. Insyaallah dengan demikian kita sudah mengumpulkan dua jenis ibadah, yakni ibadah yang pertama berbakti kepada orang tua yang telah wafat, dan yang kedua kita senantiasa beristighfar untuk diri kita dan untuk orang tua kita yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar pembelajaran kita hari ini. Insyaallah nanti bila diperlukan akan Bapak sampaikan tugas di Google Classroom atau di WhatsApp Group. Dan untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.